Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Hafiz Al-Badri fi kitabih Sayyidatul Mu'min rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 121. Sudah ketemu semuanya? Amalan panjang umur dan murah rezeki. Panjang umur dan murah rezeki. Murah rezeki itu bahasa katanya lancar rezekinya. Rezekinya lancar. Panjang umur kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, perbedaan antara umur dengan usia. Kalau umur itu tidak pernah akan habis, walaupun orang yang meninggal dunia, tapi seakan-akan orang itu tetap hidup. Tapi kalau usia, dalam bahasa Arab namanya as-sinnu. Usia itu yang teka-tekinya bertambah, tapi hakikatnya berkurang. Itu usia kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20, 30, 40, 50, 60, tinggal 3 tahun lagi itu sama dengan itu usia. Tapi kalau umur ini yang tidak pernah akan habis sampai di akhir zaman. Panjang umur. Telah diriwayatkan barang siapa ingin dipanjangkan umur dan ditolong atas musuh. Jadi kalau dia punya musuh atau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada dia, ingin mencelakakan dia, Allah tolong dia dari orang yang jahat. Nah, jadi ditolong atas musuh alias ditolong dari orang yang jahat. Dan diluaskan rezeki, pancar rezekinya. Dan dipeliharakan daripada mati jahat, alias dipeliharakan itu dijaga daripada mati jahat, mati yang tragis, mati yang tragis, ya mati yang tidak baik, ya, mati umpama naudzubillah min dzalik ketika ada orang membunuh, mati ketika mati di santai. Apalagi naudzubillah min dzalik mati tidak membawa iman. Itu paling jahat, mati adalah mati tidak membawa iman. Jadi mati yang baik itu tersebar ya di media sosial. Ada ustazah siapa yang meninggal ketika khataman Al-Quran. Subhanallah. Meninggal ketika lagi baca doa khatmul Quran. Subhanallah. Senangnya meninggal begitu. Itu yang dikatakan mati yang dicemburui. Artinya kalau kita bisa pesan ya, pesan mati itu. Ya Allah, kalau bisa mati ketika lagi belajar, mati ketika lagi sholat, mati ketika lagi zikir. Tapi kita nggak bisa pesan seperti itu sih. Yang ada ma'atal mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu mati dengan kebiasaan dia. Kebiasaan yang baik, mati dalam keadaan baik. Ustazah itu sering hafal Quran, dia hafal Quran. Meninggal pada saat seperti itu. Ada orang mati, ada orang hidupnya suka ngebut-ngebutan, mati pada saat ngebut-ngebutan. Ada
Ada orang hidupnya suka narkoba, mati pada saat narkoba. Nah, jadi banyak faedahnya amalan ini ya. Panjang umur, murah rezeki, apalagi dijaga, ditolong dari orang yang jahat. Jadi kalau ada orang yang jahat sama dia, Allah cegah orang itu. Kemudian apalagi dipelihara dari mati yang jelek, alias matinya baik. Apa amalannya? Maka hendaklah ia mengata atau membaca, mengata itu bahasa membaca, pada tiap-tiap petang, sore maksudnya, dan pagi. Ini amalannya. Subhanallahi min al-mizan. Coba kita sama-sama baca. Subhanallahi min al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi walhamdulillahi min al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi wa la ilaha illallah bil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. Wallahu akbar bil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arshi. 3 kali pada pagi dan petang, atau lebih daripada 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, usahakan bilangannya 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Amalannya ya, pagi dan petang. Subhanallah, Maha Suci Allah, min al-izan, yang memenuhi semua timbangan. Maha Suci Allah, paling segala ujungnya ilmu. Maha Suci Allah, ujungnya tempat segala ridha. Maha Suci Allah, seberat timbangan arsy. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, ya al-mizan, yang memenuhi semua timbangan. Wa muntahal ilmi, dan seujung-ujungnya, habis-habisnya ilmu. Wa mablaghar ridha, dan paling ujung-ujungnya keridhaan. Wasilatul arsy, dan seberat timbangan arsy. Wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, seberat timbangan. Wa muntahal ilmi, dan ujungnya paling terakhirnya ilmu. Wa mablaghar ridha, dan paling puncaknya ridha. Wasilatul arsy, la ilaha illallah, seberat timbangan arsy. Wallahu akbar, Allah Maha Besar, fi al-mizan, seberat timbangan. Muntahal ilmi, dan paling ujungnya ilmu. Mablaghar ridha, dan paling puncaknya ridha. Zinatul arsy, dan seberat timbangan arsy. Jadi Maha Suci Allah, artinya hanya Allah saja yang Maha Suci. Yang sucinya Allah itu semua seberat timbangan, yang memenuhi semua timbangan, yang ujung-ujungnya ilmu. Artinya tidak ada lagi yang ilmu, paling ujungnya ilmu sudah. Dan paling puncaknya ridha, dan seberat arsy. Artinya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya itu milik Allah. Semua timbangan. Ya, amalannya panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari orang jahat, dan insya Allah mati dalam keadaan baik. Lanjut ya. Telah diriwayatkan bahwasanya bagi hari kiamat
1000 haru hara yang paling kurangnya ialah sakaratul maut. Telah diriwayatkan bahwasanya bagi hari kiamat 1000 haru hara yang paling kurangnya, artinya paling sedikitnya adalah sakaratul maut. Di hari kiamat itu sangat banyak huru haranya, kekacauannya kiamat tadi. Dan paling kecilnya huru hara tadi adalah mati pada saat kiamat tadi. Maka barang siapa menghendaki lepas daripada haru hara itu, jadi siapa yang kepingin lepas daripada huru hara kiamat atau sekurang-kurangnya sakaratul maut pada saat meninggal itu, huru hara pada saat meninggal, apa amalannya? Hendaklah ia membaca kalimat-kalimat ini tiap-tiap lepas sembahyang. Jadi setelah sholat fardu amalannya ini. La ilaha illallah. Kita bicara sedikit hari kiamat. Hari kiamat itu adalah ujung daripada segala hari-hari yang ada di alam dunia ini. Terakhir sudah itu. Cuman orang-orang beriman, insya Allah itu tidak akan menemui hari kiamat. Semua orang Islam tidak ada menemui hari kiamat. Kenapa? Karena sebelum datang hari kiamat itu disebutkan memang salah satu tanda hari kiamat ya, ada 10. Tanda hari kiamat ada 10 dalam riwayat hadis tersebut. Cuman di hadis yang lain ada tambahannya. Namun kalau kita perhatikan tanda dekat hari kiamat itu secara garis besar terbagi menjadi 3 bahagian saja. Secara garis besar tanda dekatnya hari kiamat itu terbagi 3 saja. Kalau Nabi Isra Mi'raj pada waktu beliau di kota Makkah, ada yang mengatakan setahun sebelum berhijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum Nabi berhijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Beliau Isra Mi'raj, dan pada saat beliau Isra Mi'raj itu Nabi melihat ada seorang nenek-nenek tua yang sangat tua renta. Dia berhiaskan dengan emas dan perhiasan-perhiasan yang lainnya. Si nenek ini manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Tapi Nabi tidak menoleh. Nabi tetap jalan. Lalu Jibril bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu siapa yang memanggil engkau tadi?" Kata Rasulullah, "Tidak tahu, wahai Jibril." Kata Jibril, "Itu adalah dunia." Itu adalah dunia, dan umur dunia tidak melebihi daripada umur nenek itu. Artinya umur dunia di zaman engkau, yang zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu sudah seumur nenek-nenek itu. Bayangkan itu. Karena dunia kan dihiasi dengan perhiasan. Di zaman Nabi 14 abad yang lalu, umur dunia itu sudah seperti nenek-nenek itu umurnya. Mungkin kalau zaman sekarang ini, nenek-neneknya itu sudah nggak bisa jalan lagi, sudah ditilam aja, Bahira, Bekami, semuanya ditilam. Ada sebentar lagi kiamat. Kata Jibril, kalau seandainya engkau menoleh, apalagi engkau berhenti, maka seluruh umatmu akan terpesona dengan dunia dan melupakan akhirat. Nabi tidak menoleh saja, banyak yang tertipu dengan dunia. Bagaimana kalau Nabi menoleh tadi, apalagi berhenti? Lemas semuanya kita dengan dunia. Nah, jadi dunia itu seumur nenek itu. Di zaman Nabi, kalau sekarang yang lebih parah lagi sudah neneknya umurnya.
Nah sehingga para ulama mengatakan secara garis besar tanda-tanda hari kiamat itu terbagi kepada 3 saja. Secara garis besar, secara garis umum. Walaupun dalam riwayat ada 10, dalam riwayat yang lain ada lagi di sana, ada lagi tanda-tanda. Cuma terbagi 3 saja secara garis besar. Yang pertama, perubahan akhlak manusia, mental manusia itu berubah. Bagaimana itu? Di akhir zaman itu dikatakan orang berzina itu banyak sekali. Sampai-sampai dikatakan orang yang mau berjalan itu sampai mengusir orang yang lagi zina. Coba kamu kalau mau zina tempat lain, kita mau jalan. Saking banyaknya orang zina seperti itu. Insya Allah kita di Balikpapan tidak ada sih seperti itu. Tapi kalau di luar negeri mungkin ada yang namanya naudzubillah min dzalik, ada pantai bugil, festival bugil. Orang mau jalan susah karena mengadakan festival seperti itu. Kita di Balikpapan ini yang paling-paling kalau malam minggu susah jalan. Kenapa? Banyak orang pacaran pakai sepeda motor ini, rasa titit. Nah itu perubahan mental manusia. Apalagi banyak perkelahian, banyak maksiat di sana sini. Nah itu yang pertama, perubahan mental manusia. Dan juga banyak anak yang durhaka. Seorang ibu melahirkan anak, kemudian anaknya menjadi majikannya. Jadi ada yang mengatakan maksudnya adalah di akhir zaman banyak seorang ibu mendidik anaknya, melahirkan sampai membesarkan, sampai mengawinkan. Tapi ternyata ketika anak itu sudah mempunyai usaha, akhirnya mamanya dijadikan seperti budak, seperti babu. Banyak seperti itu di akhir zaman. Oh, banyak sekali. Durhaka sama orang tua mulai zaman dulu sudah ada, tapi terang-terangan zaman sekarang itu sangat banyak sekali. Itu pertama, perubahan mental. Yang kedua, perubahan segi bangunan. Disebutkan di dalam riwayat hadis itu, dalam hadis Bukhari, Jibril datang mengajarkan arkanuddin tentang rukun agama. Dan salah satu pertanyaan Jibril, kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Kata Jibril, kata Nabi, orang yang bertanya dan orang yang ditanya tidak ada yang tahu. Artinya kamu dan aku sama-sama kita nggak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Tapi Jibril bertanya lagi, wa ma imaratuha, apa tanda-tandanya? Nah, salah satu tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi pada saat itu, ada orang yang compang-camping pakaiannya, rambutnya kusam, ya kemudian tidak dipandang sama orang. Maksudnya kalau dia datang ketuk pintu, orang tidak ada membukainya, dianggap remeh sama orang. Orang miskin tidak dianggap sama orang lain. Tapi ternyata orang ini kaya mendadak. Kaya mendadak, lalu apa? Yatatawwaluna fil bunyan. Orang ini megah-megahan di dalam meninggikan bangunan. Nah, ini fenomena yang kedua adalah bentuk dari fisik bangunan di dunia. Artinya di akhir zaman banyak gedung-gedung pencakar langit. Gedung-gedung pencakar langit. Dulu saya masih kecil, perasaan paling tinggi di Balikpapan ini adalah Hotel Binakutai. Tapi sekarang banyak hotel, banyak apartemen. Ya, bahkan hebatnya di Balikpapan ini, kalau orang bikin ruko, tingkatnya ke bawah sama ke atas. Kalau di tempat lain, orang bikin ruko tingkatnya ke atas. Di Balikpapan, tingkat 2 ke bawah, tingkat 3 ke atas. Kenapa? Tanah jurang dibikin juga. Kalau orang pertama kali datang ke Balikpapan bingung, sana sih jurang. Tapi walaupun jurang, dibikin bangunan. Itu hebatnya Balikpapan.
Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi 14 abad tahun yang lalu. Dia tahu waluna fil bunyan, orang-orang miskin dulu ternyata kaya mendadak. Lalu mereka saling meninggikan dalam soal bangunan. Kenapa? Bisa jadi juga karena di akhir zaman harga tanah itu mahal. Dulu kaplingan kita di Balikpapan ini 15 kali 20. Itu besar banget sudah 15 kali 20. Kemudian turun 10 kali 15. Turun lagi, berapa lagi itu? 7 kali berapa? 12 ke apa itu? Turun lagi sampai ada namanya rumah tipe 21. Saya tanya kenapa tipe 21? Ya bagaimana? Karena 2 langkah 1 kamar, 2 langkah 1 WC, 2 langkah 1 dapur. 21 katanya. Saking kecilnya rumah itu. Tanahnya kecil, harganya mahal. Apartemen di mana-mana. Itu yang kedua, perubahan segi fisik pembangunan di dunia ini. Yang ketiga, kata ulama adalah perubahan fenomena alam. Fenomena alam. Dalam dua yang lain dikatakan alamatil qiyamah kathatul zalzalah. Salah satu tanda dekatnya hari kiamat itu banyaknya terjadi gempa bumi. Di seluruh dunia dalam setahun itu ada ribuan kali gempa bumi. Ada yang terekspos, ada yang tidak terekspos. Dari gempa bumi yang kecil sampai gempa bumi yang besar. Coba baca di Google itu dalam setahun seluruh dunia berapa kali terjadi gempa bumi. Itu fenomena alam. Apalagi fenomena alam yang banyak nanti adalah matahari terbit di sebelah barat, ya. Kemudian ada terjadi gerhana di timur, di tengah, di barat dunia. Jadi seluruh dunia ada gerhana matahari. Ada yang mengatakan gerhana matahari, ada yang gerhana bulan, ada yang mengatakan dua-duanya gerhana matahari dan bulan. Nah itu. Lalu timbul matahari di sebelah barat. Timbul matahari di sebelah barat ini, para ulama itu ada yang menafsirkan, memahami hadis itu secara zahir. Artinya memang matahari timbul di sebelah barat. Bisa saja karena perputaran poros planet-planet ini, galaksi ini sudah capek, maka bisa saja melambat dan akhirnya matahari timbul sebelah barat. Seperti halnya mobil, kalau mobil baru kan kencang larinya, naik gunung kan kuat. Tapi kalau sudah mobilnya sudah puluhan tahun, kilometernya sudah sampai 300.000, 500.000, naik gunung di Balikpapan batu-batu ya. Ada yang mengatakan seperti itu, matahari timbul sebelah barat memang secara hisiah, secara zahir. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya matahari tidak timbul di sebelah barat, dia tetap timbul di sebelah timur. Namun karena waktu itu terjadi gerhana, jadi ada yang mengatakan gerhana matahari timur, barat, timur, tengah, barat dunia. Ada yang mengatakan gerhana bulan. Ada juga yang mengatakan gabung antara matahari dan bulan. Saya pernah baca di dalam kitab mana itu tentang gerhana ini. Jadi malam hari ini sudah terjadi gerhana. Waktu pagi hari matahari tidak timbul, terjadi gerhana. Dan gerhana ini sepanjang hari. Jadi di timur, kita kan dari timur nih. Timur dunia terjadi gerhana, kemudian tengah dunia terjadi gerhana, sampai barat dunia terjadi gerhana. Ketika di ujung di barat terjadi gerhana, artinya seharian terjadi gerhana, lalu gerhana itu hilang. Gerhana itu hilang. Ketika gerhana hilang, maka timbullah matahari. Seakan-akan matahari itu timbul di sebelah barat. Saya memahaminya lebih senang seperti ini, memahami hadis Nabi matahari timbul di sebelah barat, daripada yang mengatakan matahari memang timbul di sebelah barat
secara hissi ya, secara zahirnya. Saya lebih memahami secara maknawi. Artinya matahari itu tertimbul aja sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Tapi karena terjadi gerhana total, lalu di sore hari baru hilang gerhananya, maka seakan-akan matahari timbul di sebelah barat. Lalu tenggelamlah matahari tadi, belum. Disitulah akhir pintu tobat ditutup di seluruh dunia. Nah setelah itu baru ada yang namanya angin sepoi, angin lembut sekali. Dia bertiup angin ini dari ujung timur dunia, terus berjalan angin ini sampai ke ujung barat dunia. Angin itu akan melewati di bawah ketiak orang-orang beriman. Siapa yang beriman, siapa yang orang Islam, angin itu akan lewat di bawah ketiak mereka. Dan ketika lewat di bawah ketiak mereka, maka orang-orang yang beragama Islam meninggal dunia secara serentak. Entah apa angin itu, apakah yang mungkin angin duduk atau apa, tidak paham juga. Seluruh orang Islam meninggal dunia. Dan akhirnya tidak ada lagi yang tertinggal di dunia ini kecuali orang yang tidak beriman. Orang kafir saja. Dan memang disebutkan dalam riwayat, tidak akan terjadi kiamat selama di dunia ini ada yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Kalau tidak ada lagi yang mengatakan Allah, tidak ada lagi suara adzan, disitulah kiamat. Itu yang kita katakan tadi, bahwa orang beriman tidak akan mendapati dan tidak pernah akan melihat yang namanya kiamat. Tapi yang dalam kitab ini dikatakan, Guru Husain Dadri mengatakan sekecil-kecilnya huru hara kiamat tadi adalah sakaratul maut, meninggal dunia. Jadi sebelum hari kiamat ya kita meninggal dunia semuanya orang beriman. Nah supaya terhindar dari huru hara kiamat tadi, terhindar daripada huru hara kematian massal tadi, maka beliau memberikan amalan untuk dibaca setiap selesai sholat fardu. Apa amalannya? Amalannya ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa dhammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah. Kalau bacanya stop, walikulli ni'matin alhamdulillah. Tapi kalau mau disambung, walikulli ni'matinil hamdulillah. Ni'matinil hamdulillah. Tapi kalau mau di stop, walikulli ni'matin alhamdulillah. Walikulli rakha'in wa syiddatin asyukru lillah. Walikulli ujubatin subhanallah. Walikulli dambin astaghfirullah. Walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikulli dhiqin hasbiyallahu. Walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah. Walikulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billah. A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah. Aku persiapkan untuk semua kegalauan yang aku berjumpa di dunia dan akhirat ini dengan la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang paham dengan la ilaha illallah, dia tidak pernah akan galau.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la razika illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan keamanan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesenangan kecuali Allah. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah. Jadi Allah semuanya. Jadi la ilaha illallah kalau dia mendarah daging di dalam hati seseorang, maka semua huru-hara, kegalauan itu hilang. Tidak ada huru-hara, tidak ada kegalauan. Kenapa? Karena hakikatnya kembali semuanya kepada Allah. Aku persiapkan untuk semua kegalauan, untuk menghadapi kegalauan tadi di dunia sampai ke negara akhirat dengan la ilaha illallah. Sering-sering baca la ilaha illallah. Dan aku persiapkan untuk menghadapi kedukaan, duka cita dan apalagi duka cita dan gundah gulana. Masya Allah, kalimatnya apa? Masya Allah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan aku persiapkan nikmat, semua kenikmatan dengan apa? Alhamdulillah. Walikulli rakha'in wa syiddatin asyukru lillah. Dan aku persiapkan untuk menghadapi semua kelapangan dan kesusahan dengan bersyukur kepada Allah. Jadi kunci bahagia itu adalah syukur. Syukur. Dapat duit, syukuri. Gak dapat duit, syukuri. Kunci bahagia itu disyukur. Kunci bahagia itu di berapa menit lagi? 2 menit lagi. 3. Ada saya punya kenalan. Dia ini jadi kaum. Jadi kaum. Gajinya itu cuma 1 juta. Cuman gajinya 1 juta. Ada perkumpulan kaum di Balikpapan. Jadi kaum ini nanti ngeluh, saya di masjid itu gajinya 2 juta. Mana cukup? Sana 2,5 juta. Mana cukup? Ini itu. Ngeluh terus kerjaannya. Yang 1 juta ini, dia nggak ngeluh. Anaknya 2, istrinya 1. Tapi dia santai hidup tadi. Lalu dia bilang apa? Hubungan kalian ini katanya cuma 1 kesalahannya. Apa? Tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, Allah akan tambah itu rezeki. Ada yang gajinya 4 juta jadi kaum, tapi nggak bersyukur, kurang juga. Akhirnya pindah masjid sini, pindah masjid sana. Akhirnya apa? Tidak ada lagi masjid yang mau terima dia. Kurang bersyukur tadi. Ada itu. Jadi kunci bahagia itu syukur tadi. Makanya aku persiapkan menghadapi kelapangan dan kesusahan itu kuncinya 1 aja, syukur. Dan aku persiapkan likul diujubatin, setiap apa saja yang membuat takjub, membuat wow, kata orang zaman sekarang, heran dengan apa? Subhanallah. Ya, melihat mobil Alphard, subhanallah. Beli orang banyak di Facebook, subhanallah. Orang memposting makanan, subhanallah. Kan kita kan melihat yang aneh-aneh itu, subhanallah. Walikulli dzambin, dan aku persiapkan untuk semua dosa dengan kuncinya apa? Astagfirullah. Walikulli musibatin, dan aku persiapkan semua musibah dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walikulli dhiqin hasbiyallah, dan aku persiapkan semua kesempitan, ya semua apa saja yang rumit-rumit dengan hasbiyallah. Allah saja yang memberikan aku kecukupan. Allah yang menjadikan aku wakil. Allah cukup menjadi wakilku. Walikulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah, dan semua apa saja aku persiapkan untuk menghadapi qada dan qadarnya Allah dengan bertawakal kepada Allah. Qada dan qadar. Banyak orang kurang memahami qada dan qadar ini. Ada yang mengatakan qada dan qadar itu sama aja. Ada yang mengatakan berbeda dan seterusnya. Tapi ada juga yang memahami begini. Qada adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah.
Kalau qadar itu sesuatu yang bisa dirubah. Contohnya begini, ada orang melakukan kejahatan. Qadanya, ketentuannya ini pasti dipenjara. Pasti dipenjara, itu sudah nggak bisa lepas salvo, pasti dipenjara. Cuma qadarnya berapa penjaranya? Ada yang mengatakan nanti dihukum bunuh, ada yang 20 tahun ini itu. Ya, qadarnya ini berubah-ubah. Kalau dia bisa bermain, tidak lagi dihukum bunuh, bisa 20 tahun. Kasih duit lagi, bisa kurang lagi, bebas akhirnya. Itu qadar. Cuma itu qadar dan qadar yang jelek itu dalam persidangan. Nah begitu juga ada orang ditakdirkan Allah tubrukan hari itu. Qadarnya lecet-lecet, patah dan sebagainya. Kalau qadar tidak bisa dirubah, tubrukan, takdirnya tubrukan. Tapi qadarnya ini bisa dikurangi, kadarnya tadi bisa dikurangi. Gimana contohnya? Dia sedekah, kan as-sadaqatu tarfa'ul bala. Orang bersedekah itu menolak daripada musibah, bala. Tabrakannya itu tidak bisa dihindar. Tapi qadarnya yang tadi lecet-lecet mobilnya, kemudian muat luka dan sebagainya, itu dikurangi. Ternyata tabrakan. Yang anehnya mobilnya nggak ada lecet, orangnya nggak ada lecet. Ada nggak seperti itu? Itu qadar. Ada juga kebalikan yang qadar yang tidak bisa dirubah. Kalau qadar yang bisa dirubah-ubah. Semuanya kita hadapi itu dengan tawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Walikulli ta'atin wa ma'siyatin. Dan aku persiapkan untuk menghadapi taat dan kemaksiatan tadi dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Makanya kalimat la haula wala quwata illa billah itu maksudnya adalah la haula, tiada daya. Aku tidak ada mempunyai daya. Untuk apa? Untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Wala quwata, dan aku tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nih, salat ini ringan. Paling lebanter kita salat 5 menit. Tapi banyak orang yang tidak bisa salat. Kenapa? Karena tidak dibantu sama Allah. Maksiat itu enak. Orang zina enak pandangan setan. Orang makan riba enak pandangan setan. Tapi ada orang yang jijik dengan zina, orang yang jijik dengan riba, orang yang jijik dengan judi. Kenapa? Karena Allah bantu di dalam hatinya untuk meninggalkan maksiat itu, sehingga dia merasa jijik dengan maksiat itu. Itu yang disebutkan la haula wala quwata illa billah. La haula, tiada kekuatan. Bagi kita tidak ada kekuatan untuk mengerjakan perintah Allah. Wala quwata, dan kita tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dengan bi'aunillah, dengan pertolongan. Jadi yang kita bisa mampu salat, kita mampu ibadah, mampu meninggalkan maksiat, bi'aunillah, dengan pertolongan. Itu amalan-amalannya. Silakan kalau mau diamalkan ya, untuk menyelamatkan kita semuanya dari dunia sampai ke akhirat. Cukup sekian, insyaallah kita sambung di halaman 120 ini yang akan datang. Insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka hadhihi al-ma'lumat wa ta'allamna min ulumil fatiha ilayna kullama nahtaju ilayha wa ja'alna min al-'amilin bima 'amilna. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok